namanya anak orang swasta, apa dulu kuliah swasta, kalau kamu swasta, kamu bisa nggak? Jadi orang praktek ke guru BK, bu, di mana yang saya bisa masuk tanpa tes? Unpad kalau 92% masuk. Unpad akhirnya masuk saya. Jadi dari Bogor saya ke Bandung ambil manajemen waktu itu. Nah, dari manajemen saya kuliah 3,5 tahun awalnya, saya lagi skripsi di tahun sama dosen baik. Dia lulus dulu, bantuin saya dulu katanya. Waduh, ya udah mundur 1 semester, ngebantu dosen tuh jadi 4 tahun. Setelah lulus dari situ, saya daftar job fair waktu itu, virtual job fair di Toyota Astra Motor. Astra lah, semua Astra saya cobain. Astra Internasional saya daftar, Toyota Astra Motor saya daftar, terus satu lagi Astra apa saya lupa. Dapat waktu itu pilihan pertama saya Toyota Astra Motor. Tes psikotes, tes apa tuh namanya, biasalah semua wawancara dari mulai psikolog, user, ke atas gitu kan ya. Alhamdulillah masuk, terima dari beberapa ribu orang itu. Nah dari situ berjalan, Bapak nyalon 2020. Sebagai anak saya support, saya keliling itu, saya keliling kampung bulan itu belajar tuh waktu itu kita bawa adalah perubahan. Keliling, ke kecamatan, saya datangin lagu-lagu, saya melihat, oh inilah yang membuat bapak saya ini pengen calon wali kota. Ternyata seperti ini. Bukan gambaran kegiatan, tetapi masyarakat seperti itu. Masih banyak kebutuhan, masih banyak yang perlu dirubah. Ya, dan alhamdulillah bapak menang pada saat itu. Dan saya sering diskusi sama beliau terkait dengan karir, terkait dengan politik, terkait dengan apapun itu lah, bisnis atau segala macam. Karena basic kita dua-duanya ekonomi. Jadi setelah Bapak saya di Jakarta, tapi saya sering pulang ke Cirebon. Saya rasa Bapak ini sebenarnya punya program itu bagus banget, tetapi kok belum jalan secara maksimal. Menyusut, oh ternyata pemerintah itu seperti ini. Ada yang namanya eksekutif, ada yang namanya legislatif. Dua badan yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Contoh wali kota kita bikin program ABC lalu ini, jalan itu kan tadi ada legislasi, terus kemudian mengawas kita jalan kota, terus kemudian kita mengenai di eksekutif, tapi kita berhubungan di legislatif ya. Itulah dengan background itu, dengan latar belakang itulah. Dengan oke loh itu merubah kota Cirebon cuma ada satu cara, menangkan legislatif yang terlebih dahulu, baru kita menangkan eksekutif ya kan? Iya betul. Jadi supaya semuanya berjalan selaras nih, semuanya kita berjalan secara bersinambungan lah, karena satu visi satu tujuan. Jadi dari dulu belum terbayangkan lah, baru sedikit belajar politik. Memang Bapak dari dulu suka ngajak saya, baik itu ke kantor, jadi saya belajar gimana cara memanage sesuatu, gimana caranya berkomunikasi sama orang, gimana cara kita ngasih tugas sama orang. Terus saya juga diajak kadang-kadang ke partai, walaupun saya dulu masih SMA gitu kan, nggak punya KTA, cuma suruh melihat, oh begini loh partai, oh begini loh pemerintahan, begini loh politik. Jadi saya tadi SMA, kuliah, kerja saya di Jakarta, Bandung, Bogor gitu, di luar Cirebon. Setelah 10 tahun saya pulang. Nah, tentunya kepulangan saya ini bukan, jadi kadang-kadang orang nanya, ini anak umur 25 tahun gitu kan ya, saya kerja di Jakarta, jadi supervisor atau segala macam itu dari luar pulang, kan mau menjadi bapaknya. Bapaknya kan, kadang orang nanya gitu kan. Itu saya jawab, dan saya bilang, ini bukan kepentingan saya pribadi. Mungkin kalau pribadi saya lebih mending kerja di Jakarta. Tapi ini lebih kepada saya belajar Cirebon, saya pengen mengubah, saya ingin membantu lah jalannya pemerintahan ya, seperti itu. Jadi bukan komando wilayah saya, bukan perintah, bukan pemerintahan, tapi inilah hati saya. Tapi sedikit ini enggak Kang Polisi sebagai seorang anak wali kota gitu kan, pastinya kan orang banyak berpikirnya kan pasti ada something positif maupun sebagai anak wali kota itu terbebani nggak sih dengan seperti anak kan rata-rata mengangkat anak wali kota ya aja begini ada bla 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 seperti itu. Nah, seperti apa menyikapi seperti itu? Sebenarnya ya pro kontra pasti ada lah ya di masyarakat seperti itu wajar. Ya di masyarakat lah faktor eksternal ya. Mungkin tiap orang juga mempunyai pendapat yang berbeda. Betul. Kalau dari saya sendiri sih, selagi niat kita itu lurus, selagi niat kita itu baik, ya kita lah yang membuat untuk hasil nanti biar masyarakat yang nilai kan, karena kita kan lebih demokrasi. Artinya kita whatever terhadap masyarakat yang penting ngambil dari sisi positif yang dijalankan gitu ya. Masukan-masukan, banyak masukan. Jadi kadang-kadang saya turun ke masyarakat berdasarkan reses ya.
ini harusnya gini. Oh nggak apa-apa saya tampung, cuma saya bilang kapasitas saya saat ini saya belum ada di dalam pemerintahan. Saya hanya bisa menyampaikan, mungkin di rumah kan seperti itu. Jadi kalau kita menjadi sekarang sih belum bisa, karena saya selalu diwanti-wanti ketika waktu menjabat pada saat itu, besok kita dikumpulkan, dia bilang jadi wali kota itu kamu. Ya. Kamu ini anak-anak, jangan pernah bertingkah seperti layaknya wali kota. Jangan offside berkomen boleh gitu. Iya. Saya jadi nggak pernah apa sangkut paut apapun sama kementerian, saya nggak pernah. Kalau ada masukan dari masyarakat itu bagus, saya serap, langsung saya sampaikan udah. Artinya kita tetap menjaga daripada sisi sebagai orang tua, walaupun kita tidak akan ambil dari posisi itu ya. Betul. Nah, Kang, sekarang ini Kang Fauzi bisa menjadi lebih ke depannya karena faktor belajar daripada orang tua itu sendiri. Nah, sekarang ini jadi masuk dalam Pengalaman. Kalau di swasta itu kan biasanya bekerja cepat, penuh tuntutan, lebih target. Ada lead time-nya, timeline-nya gitu kan ya, terus kemudian ada KPI-nya ya, dan sebagainya. Kita kerja cepat dan juga kerja tepat. Nah, itu salah satu modal utama yang menurut saya salah satu modal yang paling berharga dalam arti ketika saya di kampus saya organisasi. Saya belajar di dalam kelas, yaitu teoritis, kan gitu ya. Walaupun prakteknya di organisasi, tapi itu masih sedikit politik kampus. Saya belajar di wakil ketua himpunan kan seperti itu. Terus kemudian itu HMI juga, terus kemudian banyak lah kegiatan dulu kan, kegiatan kampus yang tapi itu kan kampus itu hanya miniatur. Sebenarnya saya pergi ke kantor, disitulah dunia yang sebenarnya, walaupun dalam lingkup kecil. Saya rasa setelah 3 tahun 10 bulan saya bekerja, ilmu dalam sisi bisnis itu cukup, terus kemudian kita bergaul juga banyak. Di samping itu saya mungkin modal pada tahun 2020 saya ikut ini dalam arti saya sedikit banyak tahu terkait dengan permasalahan yang ada. Ditambah lagi mungkin saya suka baca data, ada buku apa segala macam. Saya emang hobi baca. Artinya tidak secara langsung adalah secara basicnya ya. Yes. Ya sekarang itu ujung-ujung misalnya sekarang baru selesai, terus udah kumpulan nyalek enggak. Jadi tidak mengandalkan dari sisi orang tua kan begitu ya. Dan artinya kita mencari jati diri itu sendiri ketika kita terjun gitu ya. Betul. Nah, mulai nih menampilkan diri kan gitu, setidaknya orang sudah mengenal daripada Kang Fauzi seorang pemuda yang mengambil dari sisi daripada Gerindra sekarang ya. Itu ada nggak yang dirasakan Kang Fauzi itu ketika sekarang ini banyak turun ke lapangan nih kan, kondisi seperti apa? Nah, ada nggak konsep daripada Kang Fauzi sendiri ketika nanti kita bicara ke depan ya? Ketika ke depannya nanti Kang Fauzi bisa terpilih gitu, konsep-konsep apa sih Kang Fauzi yang bisa Kang Fauzi sampaikan ketika turun ke lapangan? Ya. Saya emang sekarang banyak turun kan, makanya kalau di foto-foto mukanya masih putih, kalau ini udah ada kan. Saya sampaikan juga sama teman-teman masyarakat sama ibu-ibu juga, Bu, kalau di Baleo masih ganteng, ini udah agak kosong saya. Ini yang auditionernya udah mulai habis. Saya bilang kayak gitu ya pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau bicara program ke depan, saya pengen ada keterwakilan anak muda di parlemen. Karena sejatinya parlemen itu kan juga ujung-ujung. Jadi kemarin saya baca di Instagram segala macam, ada salah satu orang dari pusat, Mas Prosedu sama udah bicara banyak orang nyalek jauh lebih aktif. Tetapi bicara layaknya seorang wali kota, bicara layaknya seorang bupati, bicara layaknya seorang gubernur atau seorang eksekutif. Kalau ini punya dua fungsi berbeda. Kayak contoh Bapak mau bikin beasiswa saja, ya itu program dia. Tapi kalau kita selalu aspirasinya dari masyarakat. Karena namanya kan dewan perwakilan, jadi sebagai wakil dari rakyat, kira-kira rakyat maunya apa? Kira-kira rakyat butuhnya apa? Kira-kira kalau saya sebagai anak muda, teman-teman yang masih muda butuhnya apa? Nggak jauh dari pendidikan, nggak jauh dari pekerjaan. Nah, dua isu itu sih yang nanti ingin saya kawal dengan konsep mungkin. Yang pertama terkait dengan ketenagakerjaan ya. Yang pertama, sebelum ketenagakerjaan untuk pendidikan, saya pengen dorongnya anak-anak muda, teman-teman saya itu kita sama-sama kita berikan tingkat pendidikan kita. Dalam arti banyak loh, saya sudah dibantu teman-teman saya yang BLB atau yang lain belum turun dari sini. Dalam arti mereka pengen kerja keras, dari luar sana banyak Pak. Kalau kita tidak bersiap dari awal, susah. Kita nggak punya daya saing, kita nggak punya competitive advantage lah bahasa keren. Oleh karena itu saya pengen mendorong baik manapun saya
pagi duduk titik udah mengucil langsung bekerja segala macam kan gitu ya. Saya bilang kita kuliah dulu itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, gimana nih kalau yang berpantang buat kuliah udah nggak bisa masuk program beasiswa full sarjana kan gitu ya. Yang pertama kita harus jalur komunikasi gitu. Kalau emang mau kerja di pabrik, kira-kira ke depan itu pabrik itu atau industri itu butuhnya orang-orang apa? Kan baru kita baru cari hubungan yang baik. Misalnya pabrik A butuhnya orang-orang spesialis A, B, C, D. Kita lihat source kita lihat SDM kita adanya apa. Kalau nggak match kan sampai kapanpun juga nggak akan tarik. Kalau bahasa ekonomi kan ada demand, ada supply, ada permintaan, ada penawaran. Karena saya basic ekonomi ya, ketemu di tengah di sini namanya equilibrium. Ya kan? Jadi saya harus tahu tuh demand dari pabrik itu apa, supply yang kita punya apa, agar kita ketemu dan kita masuk. Tentang niche-nya itu. Betul Itu sekali. salah satu masalah komunikasi. Artinya memang kita juga akan memberikan suatu skill dari mereka ya. Selain skill apa sih yang bisa dipelajari Pauli sendiri agar mereka juga kan memiliki suatu language itu sendiri untuk si mempermudah ketika mereka diterima dari industri. Nah, ketika agar tujuannya apa? Untuk mematch-nya itu kan. Nah, seperti apa menurut kamu Pauli? Sebenarnya simpel. Karena saya masih muda, 3 tahun. Saya masuk ke Astra itu Oktober tahun 2019. Berarti tepat 4 tahun yang lalu saya masuk di Astra, saya kerja di Astra. Jadi saya tahu dulu apa sih yang saya persiapkan biar saya keterima di kantor. Dan ini menjadi masalah juga buat anak muda, karena dulu saya juga berjuang. Betul. Karena saya juga bersaing dengan orang-orang lain. Saya waktu itu saingan sama anak matematika UI, sama teknik mesin Undip, ada juga teknik mesin UGM, semua bersaing semua. Nah, sedikit banyak saya tahu. Jadi yang pertama contoh paling dasar ketika mau kerja, apalagi mau masuk manajerial dari staff gitu ya, atau dari officer bahasanya bahasa Inggris perlu bahasa Inggris. Nah, terus kemudian apalagi masih banyak tes yang lain lah, kayak misalnya Excel, Microsoft Office, terus kayak yang lain-lain lah banyak lah terkait dengan IT, terkait dengan language, terkait dengan misalnya logical thinking, critical thinking itu banyak. Nah, karena saya pernah mengalami bagaimana cara mencari kerja pada saat ini, nah itulah yang harus saya share, itulah yang harus diturunkan menjadi program. Biar anak-anak ini, biar teman-teman kita ini bisa keterima kerja dengan mudah, biar misalnya pabrik-pabrik nggak menerima dari yang lain, kita harus punya daya saing. Salah satu tadi, misalnya dulu saya kerja di kantor, saya dulu bahasa Inggris, belum apa-apa saya udah tanyain sertifikat TOEFL berapa, kan begitu. Nah, ini anak-anak celur juga harus prepare, harus punya, kan begitu. Jadi coaching language, English language misalnya, English ya. Terus kemudian belum apa-apa dulu saya, dulu agak gokil juga tuh. Ketika saya tes, misalnya kakang bosnya, saya dulu tes gitu, masih anak baru, masih cukup. Ngobrol-ngobrol selesai, dia punya laptop, dia putar saya punya 2.000 data. Tolong kamu olah ini, saya kasih waktu 10 menit. Harus kayak gini ya, dia mulai sekarang. Kalau anak itu nggak punya skill kan susah lah, bergugur. Tapi kalau anak itu punya skill, dia bisa lolos ujian, udah langsung masuk kan, logiknya gitu. Nah, hal-hal kecil kayak gitulah yang harus dipersiapkan sih dari teman-teman kita lah. Saya juga udah nggak. Karena saya pikir Koji, apa nih yang Kang Koji bisa sampaikan kepada masyarakat khususnya pemuda-pemuda yang sekarang ini? Kalau yang ingin saya sampaikan adalah saya ini kan jalannya Dewan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan berarti kalau kita ambil dari artinya ya perwakilan, ketika saya menjadi perwakilan dari teman-teman semua, saya menjadi perwakilan dari anak-anak muda. Nggak cuma anak muda lah, senior segala macam. Jadi ini yang saya sampaikan juga, nggak cuma buat anak muda, kita butuh kolaborasi antara anak muda dan juga senior lah ya. Kalau dulu dari zaman kemerdekaan kan ada golongan tua dan golongan muda, belajar tuh dari SMP SD kan ya. Golongan muda orangnya nggak sabar, pengennya cepat. Sekarang diculik, ya kan? Sekarang diculik. Saking nggak sabar orang mau belajar, tapi golongan tua itu penuh pertimbangan, penuh dengan pertimbangan, perhitungan yang matang. Bagaimana cara kerja itu tepat. Kalau muda ini cepat. Nah, gimana kita berkolaborasi kita bisa kerja cepat dan tepat kan seperti itu. Nah, itu kolaborasi yang saya inginkan. Nah, buat teman-teman anak muda, kalian mungkin atau teman-teman butuh perwakilan dari karena apa? Mungkin ketika dewan yang masih muda seperti saya, yang umurnya gak beda jauh, gitu kan ya, ngomongnya enak. Iya betul. Nah, kayaknya bagus di anak-anak muda dikasih program ini. Nah, kita anak-anak muda sulit kerja, gimana cara solusinya? Oh, dulu pengalaman saya di Astra gini loh. Rata-rata multinational company
nerimanya kayak gini loh. Betul. Nah itu kan bisa saya sampaikan lebih enak gitu, tanpa dia canggung, tanpa dia terus Pak, kita ini mau nyampein aspirasi kan. Kalau saya santai kan, kita masih ngopi bareng sama segala macam. Nah, jadi ini akan lebih mudah saya tangkap, akan lebih cepat. Kenapa? Karena saya pernah mengalami secara langsung. Ya. Dari mulai contoh kuliah seperti apa sih keunggulan kuliah, terus kemudian dari mulai cara cari kerja. Saya juga pernah ditolak kok, BCA saya ditolak dulu. Saya dulu ikut bankers trainee program. Dulu salah satu syaratnya adalah IPK minimal 3,7. Saya 3,7 saya masuk. Oke. Masuk melalui psikotes, lolos, wawancara saya ditolak. Ya itu wajar gitu, pengalaman saya. Betul. Tapi dari pengalaman itu kita belajar. Saya daftar lagi dulu dan akhirnya diterima. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal simpel sebenarnya yang bisa saya sharing ke teman-teman gitu kan ya. Gimana sih caranya nanti apabila sudah daftar tidak berhenti di pos satpam katakanlah, atau tidak berhenti nanti sampai hanya di psikotes atau hanya di wawancara. Terus kemudian yang kedua, teman-teman anak-anak muda ini kan doyan hobi, misalnya entah olahraga, entah kreasi, entah yang berbau kreatif. Kita anak muda itu lebih idealis dan juga kreatif kan seperti itu ya. Nah inilah wadahnya teman-teman untuk menyampaikan kira-kira butuhnya apa. Karena kalau mungkin dalam media semua kan nggak berjiwa muda nih, belum tahu anak muda banget nih. Takutnya nanti aspirasinya apa, jadinya apa kan seperti itu. Nah inilah tugas saya sebagai perwakilan pemuda, situ sampaikan apa aspirasinya, apa keluhannya, kira-kira Cilegon ini mau dibawa kemana sih, agar nanti kemajuan Cilegon itu bisa ada kolaborasi atau kontribusi dari semua anak-anak muda kan seperti itu tujuan saya. Artinya bisa ke depannya nanti bisa menjadi penerusnya daripada kolaborasi seniornya itu. Betul, karena nanti kan pasti ada regenerasi. Dalam arti yang tua pasti akan digantikan oleh yang muda kan seperti itu kan circle of life lah. Iya. Muter-muter terus seperti itu. Nah ini anak-anak muda juga harus bersiap. Apalagi kita mau nangkep momentum Indonesia Emas tahun 2024. Indonesia Emas tahun 2024 itu hanya omongan belaka kalau kita ini nggak siap dari sekarang kan seperti itu. Jadi kita harus persiapan. Artinya segala pun harus dipersiapkan agar bisa menjadi kedepannya masyarakat daripada khususnya pemuda akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya. Oke. Demikianlah kita obrol-obrolan dengan pemuda, seorang anak, pada sebenarnya orang tuanya adalah wali kota, tapi tidak memandang dari segi dia sebagai anak wali kota. Ya semoga apa yang kita bicarakan ini akan bermanfaat untuk anak-anak muda khususnya Kota Cilegon, bahkan bisa seluruh orang Indonesia yang bisa melihat, bahkan dunia. Semoga saja penerapan yang dilakukan dengan seorang pemuda Fauzi Desviandi ST berjalan lancar dan berjalan juga untuk pemuda Kota Cilegon. Saya ucapkan terima kasih dan juga kita tutup teman-teman sahabat. Kita akan lanjutkan episode selanjutnya. Ya, Kang Koji, makasih banyak. Thank you. Semoga berjalan.